been floating through space too long? Satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu adalah dengan meninggalkan sesuatu. Itulah inti cerita dari film yang akan kita bahas alurnya. Film yang saya maksud, judulnya Interstellar 2014. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah menonton? Yang paling menarik adalah teori fisika manusia tambah tua 7 tahun, jika berada 1 jam di sebuah planet singgah. Bengong gak tuh astronot? Manusia sedang dalam perjalanan antar bintang, untuk mencari pengganti planet bumi, yang sudah habis akibat ulah manusia itu sendiri. Semoga di dunia nyata, isi bumi isi dompet isi ATM kita tidak akan habis. Masa depan tak jauh dari sekarang. Bumi sudah tak layak huni sejak 50 tahun sebelumnya. Di masa itu hanya ada jagung, warga yang hidup memberi kesaksian melihat kematian setiap hari, dan membersihkan debu di luar sampai dalam rumah setiap pagi, dan mengharapkan hujan tapi kok sang hujan tidak pernah membasahi bumi. Debu menghujani rak buku ini, membuka film dengan suram nian. Buku di dalam rak merupakan milik Joseph Cooper di rumahnya di wilayah ladang jagung. Cooper seorang insinyur cerdas mantan pilot NASA terbaik, tapi banting setir menjadi petani jagung setelah pemerintah menutup NASA. Bahkan saat itu pemerintah sudah membubarkan tentara dan anggarannya untuk menanam jagung. Dikisahkan Cooper seorang duda dengan 2 anak, si bungsu bernama Murphy Low atau Hukum Murphy, dan Tom anak pertama, ditemani Donald ayah mertua. Cooper tak pernah memberitahu anaknya bumi sedang sekarat, dia ingin memberi rasa aman. Tapi dia mengasah mental mereka. Di pagi ini contohnya, Cooper berdebat tentang rak buku di kamar anaknya. Menurut Murphy ada hantu di rak buku menjatuhkan miniatur pesawat, hari sebelumnya menjatuhkan buku. Cooper tak pernah mematahkan opini hantu Murphy, jadi dia minta anaknya membuktikan hantu, dengan menyelidiki apa yang terjadi pada rak buku. Sebelum mengurus ladang jagung, Cooper mengantar mereka ke sekolah yang sama. Cooper tak ingin kehilangan waktu bersama anaknya. Suatu hari yang lain dia menjemput Murphy, dan memberi anaknya kesempatan melihat ayahnya berhasil memperbaiki traktor warga desa. Mertua dan warga memang mengenal Cooper manusia serba bisa. Setelah itu Cooper minta Murphy memberitahu hasil penyelidikan rak buku. Kebetulan dia mendengar sendiri ada buku jatuh. Tapi tiba di depan rak buku, sayangnya tak ada lagi buku jatuh. Tapi setidaknya dia jadi tahu anaknya tidak halusinasi. Murphy yang tinggal di kamar ini langsung memberi kesimpulannya. Kata dia, itu hantu Daddy, hantu itu kirim kode Morse pada kita. Cooper membantah tapi tak memberi alasan. Jadi Cooper ini sedang kagum melihat anak sekecil ini makin pintar. Anak gue tuh, siapa dulu bapaknya? Sampai suatu hari, sekeluarga melihat badai debu untuk kesekian kali. Mereka pulang penuh perjuangan melewati jalan, memakai masker dan kacamata. Setiba di dalam rumah, ayah dan anak segera ke atas menemukan jendela kamar yang lupa ditutup Murphy. Cooper tak marah malah memberitahu Murphy ada keanehan yang terjadi, di mana debu di lantai, dilihatnya membentuk gelombang tipis tebal. Murphy komen lagi, itu ulah hantu ayah, tapi ayahnya diam tanda sedang berpikir dalam. Beberapa hari setelah badai debu berhenti, akhirnya Cooper tahu kalau debu tipis tebal itu merupakan bentuk fisik dari yang namanya gravitasi dalam hukum fisika. Cooper bilang lagi, di dalam gugusan debu tersimpan bilangan sandi, dan setelah dia artikan lagi, Cooper mendapatkan kombinasi beberapa angka yang ternyata adalah koordinat lokasi. Murphy jadi kagum pada ayahnya. Bapak gue nih. Berdua antusias mencari titik koordinat di dalam peta, dan bertualang dengan mobil mencari tujuan, di mana koordinat itu mereka temukan, tapi merupakan fasilitas rahasia tanpa dijaga tentara karena sudah dibubarkan. Cooper dibawa ke dalam tanpa Murphy dan dijaga oleh robot pintar. Kemudian Dr. Amelia Brand membawa Cooper ke hadapan orang-orang yang tidak dia duga. Di sana Cooper menemukan anaknya selamat dan berpelukan saling penuh cinta. Dia kaget bertemu lagi mantan atasannya di NASA, bernama Profesor Brand atau ayahnya Dr. Amelia. Cooper mengaku tak sengaja menemukan lokasi ini, dan mereka bilang sudah lama ingin bertemu Cooper, jadi mereka ditakdirkan bertemu. Cooper diperlihatkan lokasi ini adalah NASA, bekas kantor dia yang telah aktif kembali tapi rahasia. Di lain sisi anaknya dikenalkan dengan orang NASA dan lingkungannya. Lalu Profesor bilang, NASA akan melakukan perjalanan interstellar sesuai judul film, atau antar bintang. Wahana sudah siap di depan mata Cooper. Ada juga pesawat induk besar di orbit luar angkasa. Profesor Brand minta Cooper menjadi pilot dan pemimpin misi, karena pengalaman dan reputasi sebelumnya. Cooper mau ketawa, tapi takut dosa, jadi dia bilang tak percaya perjalanan antar bintang, karena memakan waktu ribuan tahun.
Profesor Brand memberinya kejutan, dulu tidak mungkin bro, tapi sekarang mungkin, dan sudah 1 kali dilakukan oleh NASA berkat bantuan makhluk cerdas alien. Di ruangan semula, Dr. Romilly menunjukkan bantuan makhluk cerdas tersebut, merupakan lubang cacing atau wormhole. Bukan black hole lubang hitam karena keduanya berbeda. Lokasi wormhole di dekat planet cincin Saturnus, dan sudah ditemukan oleh NASA sejak bumi mulai krisis 50 tahun silam. Dari sanalah muncul gagasan perjalanan antar bintang tahap pertama. Kata Doyle 12 astronot telah mendarat di 12 planet berbeda. Tapi sayangnya 9 astronot dianggap tewas, karena tidak pernah mengontak NASA dengan berbagai kemungkinan penyebab. Cooper masih bingung andaikan ada planet layak huni, gimana selanjutnya? Kata Profesor, NASA punya rencana pertama, membawa manusia yang selamat ke planet baru. Tapi pesawat raksasa belum dibuat oleh NASA karena Profesor belum bisa menyelesaikan rumus gravitasi. Manfaat rumus itu untuk memandu NASA melakukan manipulasi pada pesawat yang akan dibuatnya agar bobot berat menjadi ringan dan bisa terangkat dari bumi. Jadi kata Profesor, dibuatlah rencana kedua, di mana NASA membiarkan manusia bumi mati, astagfirullah, dan membawa ke planet baru 5.000 embrio beku manusia hasil kerja Dr. Amelia, dan sudah siap untuk dibawa ke planet baru. Cooper menilai misi kedua ini tidak main-main. Jadi dia mendatangi Profesor dan Profesor berjanji menyelesaikan rumus itu ketika Cooper pulang ke bumi dari survei. Janji itu membuat Cooper ikhlas menjadi pilot, tapi Cooper tak menduga, kalau Murphy si besti kecilnya marah menolak kepergiannya. Sekian hari di rumah, Cooper semakin mantap dengan keputusannya. Tibalah hari keberangkatan, Donald menjelaskan, dia dan Tom baik-baik saja, tapi Cooper harus mampu meyakinkan Murphy. Masalahnya Cooper gagal, lebih parah lagi Murphy ini kan cerdas. Dia menyadari tanpa diberitahu, kalau ayahnya sendiri tidak tahu kapan akan pulang ke bumi. Jadi Murphy mencegahnya pergi memberitahu kode Morse terbaru dari hantu di rak buku, berkata stay, tinggal, atau jangan pergi. Tapi Cooper merespon memberi anaknya jam tangan analog kembar dengan miliknya, tanpa ada tanggal bulan tahun, untuk dicocokkan selisih waktu relatif pada saat Cooper pulang ke bumi, entah bagaimana cara kerja jam itu. Cooper juga bilang, fisik dia tidak akan menua ketika pulang, usia mereka akan sama, dia berjanji akan pulang, tapi Murphy tak butuh semua itu dan tegas menolak. No idea. Oh! Don't make me leave like this. Come on. Hey, I love you. Forever. Anak membuang jam, tapi ayah tetap pergi walaupun. Cooper mengucapkan perpisahan pada mertuanya dan Tom, tanpa disaksikan Murphy yang marah tidak memberi izin. Sebetulnya ayah dan anak saling kehilangan, dan sama-sama tak tahu kapan akan bertemu lagi. Stage 1 separation. Tapi wahana NASA tetap harus meluncur dari bumi, awaknya 4 astronot tapi hanya Cooper yang sudah berkeluarga, yang lain bahkan masih jomblo dan bikin ketiganya tanpa beban menjalani misi. Selain itu dibawa juga 2 unit robot pintar pendamping. Singkat cerita pesawat kecil berhasil tiba dan melakukan penyambungan atau docking dengan pesawat induk di orbit bumi. Setelah kru berpindah, pesawat induk yang megah dan canggih bergerak 24 bulan menuju tujuan planet Saturnus. Ketiga astronot melakukan tidur panjang di dalam kapsul Sairo Sleep System. Cooper melakukannya setelah merekam komunikasi untuk anak-anaknya, di mana rekaman tersebut dan mobil Cooper diantarkan di bumi oleh Profesor Brand kepada Donald. Dan Brand minta izin Donald untuk membawa dan mendidik Murphy yang cerdas di markas NASA. Donald memberi restu. Di luar angkasa, pesawat induk mendekati planet cincin Saturnus dan seluruh astronot sudah bangun. Tapi Cooper bersedih sudah 2 tahun Murphy masih marah. Dia hanya menerima rekaman balasan dari Tom dan Donald. Lanjut pesawat tiba di lokasi lubang cacing, yang ternyata dari segala arah atau 3 dimensi di antariksa ini, terlihat bulat seperti bola. Diibaratkan Romilly tujuan 1 di ujung kertas dan tujuan 2 di ujung yang lain, kertas ditekuk maka kedua tujuan menjadi dekat dan sekejap, padahal jaraknya ribuan tahun antar bintang. Oke, detik-detik menegangkan dimulai, pesawat memasuki lubang cacing. Ini pengalaman pertama mereka dalam perjalanan ilmiah dan akal ilmiah mereka ingin membuktikan. Dalam sekejap, benar saja teman-teman, pesawat telah tiba di luar galaksi Bima Sakti yang seharusnya ditempuh ribuan tahun perjalanan. Pesawat berada di dalam sebuah sistem tata surya, di mana planet di sini mengitari lubang hitam bernama Gargantula, berbeda dengan bumi yang mengitari matahari. Para astronot sepakat mendatangi planet Miller karena lokasinya paling dekat,
dan karena info di sana ada air walaupun risiko tinggi. Jadi kata Romilly 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di planet bumi, dan di pesawat ini. Bengong gak tuh astronot? Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. That's relativity, folks. Pelambatan terjadi karena dimensi waktu ditarik oleh kekuatan gravitasi ekstrim si lubang hitam. Waktu menjadi melar seperti karet ditarik, atau melambat dibanding waktu di pesawat induk ini yang jauh dari lubang hitam dan di bumi yang sangat amat jauh. Istilah fisikanya dilatasi waktu gravitasi, dari ilmuwan Albert Einstein penemu relativitas waktu. Setelah menemukan koordinat pesawat astronot Laura Miller dari misi pertama, Romilly tinggal sendiri di markas induk, sementara pesawat jelajah memasuki planet Miller. Tapi laju rotasi planet ini setengah kecepatan cahaya, yang artinya waktu sudah melambat sebelum mendarat, dan ternyata planet Miller tertutup air tanpa daratan. Cooper bergerak cepat parkir di air dan minta krunya bergerak cepat. Targetnya hanya 10 menit di planet ini, atau 1 tahun kurang dalam kalender waktu bumi. Ternyata air hanya setinggi lutut tapi merendam seluruh planet dan tak layak huni. Amelia Doyle robot, mencari bangkai pesawat Miller tapi hanya ada puing suar SOS dan puing pesawat. Tapi anehnya keduanya tampak masih baru. Tiba-tiba Cooper melihat tsunami raksasa. Tetapi Amelia malah mendatangi puing pesawat yang juga tampak masih baru. Dia menarik kotak orange data. Robot menyelamatkan Amelia ke dalam pesawat, akan tetapi bencana datang. Doyle tewas, kabin dan mesin banjir. Mesin harus dikeringkan tak boleh menyala dan akibatnya pesawat tak berdaya ditarik ke puncak tsunami lalu didorong ke dasar. Setelah tsunami berlalu, kata robot butuh 3 jam perbaikan mesin, alias 2 dekade di bumi akan hilang untuk mereka. Cooper marah besar tapi Amelia minta dia sabar, karena Amelia bilang hanya 2 yang bisa kembali ke masa lalu, yaitu gravitasi itu sendiri, dan makhluk 5 dimensi yang cerdas alias alien. Alien mampu mengubah waktu menjadi fisik layaknya gunung yang bisa dilihat dan didaki dituruni, dan alien pernah kembali ke masa lalu membuat lubang cacing untuk manusia. Ternyata kata Amelia, astronot Laura Miller menurut bumi sudah 10 tahun mendarat di sini, tapi menurut waktu planet ini, Miller baru 1 jam lebih mendarat dan tewas 5 menit lalu disapu oleh tsunami yang sama yang menerjang pesawat Cooper. Itulah kenapa puing Miller masih baru. Jika tak ada tsunami tadi, Cooper dan temannya disimpulkan bisa bertemu astronot Laura Miller sehat walafiat. Tapi tantangan lain datang ketika selesai perbaikan pesawat, tsunami susulan siap menghancurkan pesawat. Dan seperti inilah ilustrasi posisi pesawat Miller sebelum dihancurkan oleh tsunami. Tapi tak seperti Miller, Cooper pilot hebat, dia bisa menyalakan mesin dan manuver meninggalkan planet tak layak huni ini. Tapi kasihan jasad Doyle tak bisa dimakamkan, jasad Laura Miller belum terlihat. Setelah tersambung dengan pesawat induk, mereka terkejut bertemu Romilly sudah tua. Dia sendirian menunggu 23 tahun lebih. Bengong gak tuh mereka? Romilly yang sudah tua memberi kabar baik, Profesor Brand ayah Amelia masih hidup. Kemudian Cooper terpukul telah tertinggal 23 tahun oleh waktu kronologis bumi, padahal hanya pergi sebentar. Untuk pertama kali, Murphy mengirim video tapi masih marah. Dia hanya memberitahu hari ini dia seusia ayahnya saat pergi keluar bumi. Ternyata Murphy mengirim pesan dari kantor NASA. Anak Cooper ini telah dewasa dan menjadi doktor fisika penerus Profesor Brand. Kepada Murphy, Profesor mengaku takut meninggal karena rumus gravitasi belum juga selesai. Kita tinggalkan bumi, kru pesawat induk telah memutuskan melanjutkan misi ke planet Dr. Man, karena lebih dekat dan ada panggilan SOS. Sementara di bumi, Murphy terkejut menyaksikan Profesor terbaring sekarat di ranjang, tapi mengucapkan permintaan maaf pada Murphy. Profesor mengaku telah berbohong pada Murphy dan ayahnya. Dia bilang astronot dalam misi antar bintang sudah tahu tak akan pernah pulang ke bumi. Dengan emosional, Murphy mengirim video ke pesawat induk tapi tidak ada yang melihat. 3 astronot dan 1 robot pintar sedang mendarat di planet Dr. Man, merupakan planet lapisan es beku dan tak ada kontur datar. Ketiganya mendatangi stasiun yang sudah mereka dapatkan koordinatnya, dan membangunkan Dr. Man dari Sairo Sleep System. Setelah menenangkan dirinya karena terharu melihat manusia, Dr. Man menyampaikan planet ini menurutnya ekstrim tapi layak huni, di mana siang hari 67 jam dan malam hari 67 jam dan data lainnya. Setelah berdiskusi, semua percaya data dari Dr. Man, dan memutuskan planet ini untuk dihuni manusia walaupun akan penuh tantangan. Tiba-tiba robot pintar memberitahu Amelia, ada video dari bumi. Di layar tampak Murphy memberitahu, ayah Amelia meninggal dalam damai dan langsung bertanya emosional. Apakah Amelia sudah tahu ayahnya menipu kita semua, tak pernah bertujuan menyelamatkan manusia di bumi? Ternyata hanya Amelia dan Cooper saja yang bengong, tidak tahu apa maksud tuduhan Murphy. Dr. Man dan Romilly dan mendiang Doyle sudah tahu. Profesor telah menyelesaikan rumus gravitasi tapi rumus itu tak bisa dipakai. Hanya setengah jalan.
Jadi profesor berbohong teorinya belum selesai agar semua orang mau bekerja membekukan embrio manusia. Kata Dr. Mann, 4 astronot yang ada di sini dan embrio beku yang dibawa Amelia adalah masa depan umat manusia. Cooper minta konfirmasi pada Romilly. Romilly si paling tua membuka suara bahwa teori profesor masih butuh tutorial cara kerja gravitasi atau istilah fisikanya, data kuantum. Data itu hanya bisa didapat dari dalam gravitasi lubang hitam Gargantula, tak ada alternatifnya. Bengong gak tuh Cooper dan Amelia? Amelia dibohongi ayah sendiri tapi bertahan di planet ini. Cooper ditipu atasan sendiri dan minta pulang ke bumi. Emang bisa pulang ke bumi? Kepulangan Cooper masih tanda tanya, sedangkan di bumi, manusia hampir musnah oleh badai debu. Sementara Murphy sudah tahu rumus profesor telah selesai, tapi perlu disempurnakan dengan data cara kerja gravitasi yang hanya bisa didapat dari lubang hitam. Dipandu intuisinya Murphy menuju rumah masa kecil. Dia merasa hantu rak buku adalah seseorang ingin berkomunikasi dengannya. Jadi dia ingin membuktikannya dengan jam tangan dari ayahnya, yang dia ingat dia simpan di rak buku sebelum pergi belajar ke NASA. Anak Tom bilang padanya, semua barang tante aman disimpan di kardus. Tiba-tiba Tom datang mengusir teman Murphy, karena tak terima anaknya yang sakit asma parah akan ditolong oleh NASA. Tom juga mengusir saudara kandungnya sendiri yang memaksa membawa anak Tom ke NASA. Suasana bumi jadi panas, jadi kita kembali ke planet Dr. Mann, di mana Romilly memberitahu Cooper bahwa dia sudah menginstal perintah ke dalam otak robot, tentang data yang dibutuhkan dan cara mengambilnya di dalam lubang hitam. Jadi terserah Cooper apakah akan pulang ke bumi tapi mati di jalan, atau mati di lubang hitam tapi jadi pahlawan. Cooper pilih pulang tapi dia gak enakan orangnya. Jadi dia mau membantu temannya lebih dulu menyiapkan koloni manusia. Ya sudah Cooper bersama Dr. Mann pergi ke sana kemari mencari tempat datar tapi gak ketemu. Cooper merasa ditipu dan menggugat keaslian data Dr. Mann. Tiba-tiba Dr. Mann jadi emosi mengambil antena komunikasi Cooper di helm dan ingin membunuhnya, karena kesalahannya terbongkar oleh Cooper. Dr. Mann mengaku telah memalsukan data agar planet ini terdengar layak huni, dan dia sengaja mengirim sinyal SOS agar diselamatkan. Saluran oksigen di baju Cooper diputus, dan Dr. Mann meninggalkan Cooper hampir mati menuju stasiun planet. Cooper menahan nafas demi mengambil antena yang dibuang Dr. Mann, kemudian berhasil menghubungi kawannya meminta pertolongan. Dan diselamatkan oleh Amelia yang datang bersama robot memberinya oksigen. Di stasiun planet Mann, Romilly juga sudah tahu data planet ini palsu. Tapi Dr. Mann sudah membuat jebakan untuknya. Ledakan menghabisi Romilly dan stasiun planet, Dr. Mann tiba untuk mencuri pesawat ini dan menuju pesawat induk. Cooper Amelia robot kedua, tiba di sana menjemput robot pertama. Terjadilah kejar-kejaran di ruang angkasa planet ini. Sementara bumi semakin panas, di mana setelah diusir adiknya, Murphy membakar ladang jagung milik adiknya, demi rencananya kembali ke kamar rak buku mencari jam tangan pemberian ayahnya. Sementara di atmosfer planet Dr. Mann, Cooper dan Amelia sudah berada dekat kapal induk, tapi tak berani mendekat karena sudah tahu dari robot pintar apa yang akan terjadi. Setelah Dr. Mann docking tidak sempurna, dia gagal masuk pesawat induk dan nasibnya menyedihkan. Ledakan menewaskan Dr. Mann dan merusak pesawat induk. Bahan bakar jadi terbuang, menyebabkan Cooper tak bisa pulang ke bumi. Kapal induk terbang berputar akan jatuh ke daratan planet. Setelah manuver sangat berbahaya, akhirnya Cooper pilot hebat itu berhasil docking. Pesawat induk sengaja dimatikan mesinnya agar hemat bahan bakar. Cooper memakai pesawat kecilnya untuk mendorong pesawat induk menjauh dari planet. Sementara di rumah Cooper di bumi, Tom menuju ladang jagung mematikan kebakaran. Murphy dan temannya mengevakuasi 2 anak Tom dan istrinya, dan berempat menunggu di mobil. Akhirnya Murphy menemukan jam tangan yang dia cari, dan menunggu keajaiban datang. Sementara di atmosfer planet Dr. Mann, pesawat induk sudah menjauh dan tak jatuh ke planet. Tapi terlalu jauh sehingga ketarik gravitasi ke dalam jalur lubang hitam, tak bisa lagi keluar jalur. Kekuatan gravitasi lubang hitam sangat besar, cahaya saja bisa ditangkap tak bisa lari dan ditekuk melengkung. Cooper Amelia 2 robot, sudah pindah ke pesawat induk di mana mesin pesawat masih selamat. Kemudian Cooper memasukkan planet Edmund sebagai tujuan baru dalam autopilot. Dia memberitahu Amelia, kalau bahan bakar cukup untuk perjalanan berdua menuju planet Edmund. Demi hemat bahan bakar, dia berpindah ke pesawat kecil untuk menyalakan tenaga pendorong dari pesawat kecil yang ini sebagai booster pertama. 2, 1, mark. Disusul pesawat Cooper sendiri sebagai booster kedua. Tanpa mesin menyala, pesawat melaju didorong booster dan semakin kencang meminjam kekuatan gravitasi lubang hitam. Manuver ini membuat terjadi pelambatan waktu daripada waktu kalender bumi.
Setelah itu Cooper melepas docking pesawat kecilnya dari sambungan, supaya bahan bakar cukup untuk membawa Amelia sendirian ke planet Edmund. Amelia bengong ditinggal Cooper dengan cara dibohongi. Cooper ditakdirkan menuju lubang hitam. Kekuatan gravitasi sangat ekstrim dan akibatnya tapi ajaib sekali tubuh Cooper tidak hancur di blender gravitasi menjadi jus atom. Cooper dibawa ke sebuah tesarak atau kubus 5 dimensi ciptaan makhluk cerdas. Tesarak merupakan waktu berbentuk fisik berupa perpustakaan raksasa, supaya Cooper familiar dengannya dan bisa mencari garis waktu masa lalunya sendiri. Sayangnya Cooper belum paham untuk apa dia berada di sana. Ya sudah, Cooper yang masih saja menyesal telah kehilangan waktu di bumi, segera mencegah dirinya di masa lalu meninggalkan bumi. Dia pukul rak buku raksasa sehingga buku di rumah masa lalunya terjatuh berulang kali ditemukan Murphy, tapi Cooper di masa lalu tak paham untuk apa buku terjatuh. Kemudian dia mengirim koordinat NASA, supaya Cooper masa lalu membatalkan misi NASA. Jadi dia kirim kode Morse ke Murphy dengan isi pesan, "Stay, tinggal jangan pergi." Tapi Cooper masa lalu tak paham untuk apa pesan itu dan malah ikut misi NASA yang membawanya ke dalam tesarak ini. Nah, pada titik ini, Cooper tiba-tiba diberitahu oleh robot pintar, "Pak Bos, aku sudah selesai mengumpulkan data kuantum alias cara kerja gravitasi. Data ini untuk apa?" Detik ini Cooper jadi tersadar kalau dia berada di tesarak untuk membantu anaknya dan manusia bumi. Ya sudah, Cooper mengirim kode Morse dibantu gravitasi untuk menggerakkan jarum detik di jam tangan milik Murphy. Isi pesannya, tutorial menaklukkan gravitasi alias cara kerja gravitasi. Setelah itu Cooper menyadari bahwa yang selama ini menolongnya bukanlah makhluk cerdas alien, melainkan manusia di masa sangat jauh di depan yang sudah sangat maju. Jadi Cooper juga tersadar bahwa dia adalah leluhur mereka, dan mereka menolong dia supaya manusia masa depan eksis tetap ada di alam semesta, tapi entah di mana tinggalnya. Disinilah terjadi yang namanya paradoks waktu, yaitu mereka bisa ada di masa depan karena Cooper di masa lalu berhasil mengirim data kuantum kepada anaknya. Jadi siapa yang pertama ada? Cooper atau manusia masa depan? Dan siapa menciptakan siapa? Lanjut, akhirnya di bumi, Murphy menyadari anomali jarum detik di dalam jam pemberian ayahnya. Dengan begitu penantiannya berakhir manis. Di markas NASA, Murphy menerjemahkan pesan kode Morse tersebut dan menyempurnakan rumus profesor. Dan setelah tugasnya selesai, dia berteriak bahagia. Artinya pesawat sebesar apapun dan sebanyak apapun manusia di dalamnya akan ringan dan bisa mengudara tanpa membawa bahan bakar jumlah mustahil. Di dalam dimensi yang berbeda, tesarak mulai menutup, di mana kalender waktu di bumi telah maju. Kemudian Cooper tidak tewas, dia diselamatkan lagi oleh manusia masa depan dan dibawa memasuki lubang cacing yang sama, untuk kembali ke tata surya kita di dalam galaksi Bima Sakti. Setelah itu, Cooper dalam baju astronot berisi oksigen, diletakkan melayang dekat planet Saturnus. Di kejauhan terlihat titik cahaya dari pesawat super raksasa buatan NASA. Adegan berpindah, Cooper terbangun di dalam pesawat yang membawa manusia bumi menuju planet baru. Umur kronologis Cooper 124 tahun. Cooper melihat generasi baru manusia telah lahir. Dan pesawat ini dibangun dengan teknologi manipulasi gravitasi, berputar pada porosnya menyebabkan ada rumah orang lain di atas. Cooper menemukan robot pintar, diselamatkan dekat Saturnus, dan bisa diaktifkan lagi olehnya. Akhirnya Cooper bertemu Murphy yang masih hidup, tapi anaknya nenek-nenek, ayahnya awet muda. Setelah berpisah hampir 1 abad waktu bumi atau 3 tahun perjalanan Cooper, Cooper bilang hantu Murphy di masa lalu adalah dirinya dari masa depan. Kemudian Murphy menyuruh ayahnya menemui Amelia, dan Murphy diurus oleh anak cucu. Cooper mencuri pesawat untuk menuju planet Edmund, akan melewati lubang cacing lagi. Di planet Edmund, Amelia masih hidup ditemani robot pintar dan menemukan runtuhan pesawat Edmund, kemudian memakamkan jasad astronot Edmund Wolf. Amelia membuka helm dan ternyata ada oksigen di planet Edmund. Artinya manusia telah berhasil menemukan rumah baru di planet Edmund. Film ditutup dengan Amelia berjalan menuju tenda. Ternyata sejak dia mendarat, Amelia sudah mulai proses produksi embrio beku jadi bayi. Dia akan menjadi ibu susu dan ibu asuh umat manusia masa depan di rumah masa depan. Artinya rencana pertama dan rencana kedua, tak diduga tak disangka telah berhasil diselesaikan manusia. Endingnya terlalu jenius.